Halo teman-teman, sampai jumpa lagi di video kali ini. Video ini membahas tentang kemampuan perbandingan kuantitatif bagian yang kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton bagian 1, silahkan ditonton terlebih dahulu. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa contoh lain tentang perbandingan kuantitatif, supaya kita makin terlatih melihat berbagai tipe soal tentang perbandingan kuantitatif ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya, dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Jika X sama dengan 1/39 dikurang 1/45, sedangkan Y-nya adalah 1/45 dikurang 1/39, maka kita diminta untuk menarik kesimpulan ya, berdasarkan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019. Perbandingan kuantitatif itu bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam melihat data-data kuantitatif, lalu menarik kesimpulan. Datanya mana? Datanya adalah ini, X-nya, Y-nya, lalu kesimpulannya ada pada opsi jawaban. Mana kesimpulan yang benar? Apakah X yang lebih besar, atau X yang lebih kecil, atau mereka sama, atau tidak bisa ditentukan, atau disimpulkan. Untuk menentukan mana yang lebih besar antara X dan Y, tentu teman-teman harus cari dulu ini ya, 1/39 dikurang 1/45 itu hasilnya berapa? Nah, caranya bagaimana? Ya, kalau mengurangkan pecahan berarti samakan penyebut. Berapakah KPK atau penyebut yang tepat untuk 39 dan 45? Tentu bilangannya besar begitu ya, teman-teman. Nah, maka ini tidak kita selesaikan dengan cara biasa begitu. Bukan dengan cara mencari hasil pengurangan 1/39 dengan 1/45. Kalau dicari teman-teman, lama, yakin lama. Ini akan menghabiskan waktu. Tapi kita harus menggunakan logika. Mari kita lihat logikanya. Teman-teman, jika bentuknya itu adalah pecahan, maka semakin penyebutnya besar, maka nilainya semakin kecil. Misalkan 1/2. Kalau dengan 1/3, mana yang lebih besar? Bayangkan saja ada satu kue dibagi 2 orang. Lalu ada satu kue dibagi dengan 3 orang. Mana yang bagiannya lebih besar? Tentu yang dibagi 2. Kenapa? Karena ada barang 1, lalu dibagi untuk 2 orang. Tentu lebih besar dapatnya dibandingkan barangnya 1, tapi dibagi untuk 3. Itu logika yang harus kita pahami. Sehingga mana yang lebih besar antara 1/39 dengan 1/45? Tentu yang lebih besar adalah 1/39. Nah, berarti ini adalah sesuatu yang besar dikurang dengan sesuatu yang kecil. Nah, yang lebih kecil teman-teman, kita lihat yang Y. 1/45 dikurang 1/39. Lihat angka-angkanya itu juga. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 1/45. Berarti ini adalah kecil dikurangi besar. Nah, berarti kalau ini tadi misalkan besar kurang kecil itu misalkan 4 dikurang 2, maka yang Y-nya kebalikan, 2 dikurang 4. Kalau yang besar dikurangi yang kecil, maka hasilnya positif. Sedangkan yang kecil dikurangi yang besar, hasilnya adalah negatif. Nah, positif itu lebih besar daripada negatif. Sehingga nilai X itu lebih besar daripada nilai Y. Nah, jawaban yang benar adalah A. Gampang kan teman-teman? Ya, yang penting kita tahu logikanya tuh. Bukan kita cari begitu ya. Kalau teman-teman melihat soal pada perbandingan kuantitatif, bilangannya itu besar-besar,
maka teman-teman patut curiga gitu ya. Curiga bahwa ada nih jalan simpelnya. Jangan dikalikan, jangan dibagi. Itu akan menghabiskan waktu. Tim pembuat soal tidak minta kita mengalihkan sebenarnya, tapi mereka meminta kita memikirkan, mencari logikanya di sana, mana nih ya, mana gitu polanya. Nah, dari mana kita tahu itu semua? Kita tahu itu semua kalau kita sering berlatih. Nah, salah satu berlatih ya tonton saja nih video di channel ini. Promosi ya teman-teman. Hehe. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita lihat nih jenis soal yang lain pada perbandingan kuantitatif. Oke, ini soalnya ada cerita-ceritanya sedikit, agak panjang, tapi sebenarnya nggak ribet. Teman-teman hanya perlu fokus saja. Jika A adalah berat total X kotak, oke, X kotak berarti kotaknya ada sebanyak X, yang masing-masing beratnya adalah Y kilogram. Oke, berarti A itu ada X kotak, ya, ada X kotak, yang masing-masingnya adalah Y kilogram. Tuh, berat totalnya. Oke, sedangkan B berat total Y kotak, ya, Y kotak dengan berat masing-masingnya adalah X kilogram. Oke, X kilogram. Nah, apa kesimpulannya? Oke, sekarang saya bilang begini misalkan teman-teman. Jika A itu misalkan ada 4 kotak, yang masing-masing kotaknya itu berisi 2 kg. Berarti berat A itu berapa teman-teman? Ada 4 kotak, masing-masing 2 kilo. Berarti berat A itu adalah 8 kg. Nah, sedangkan B, kebalikannya, dia punya 2 kotak, tapi masing-masing 4 kg. Berapa berat B? 2 kali 4, 8 kg. Dengan cara yang sama, yang A itu tadi katanya X kotak, kotaknya ada sebanyak X, lalu beratnya Y. Berarti berat A itu adalah X kali Y. Seperti ini, 4 kali 2. Berarti beratnya adalah X kali Y. Sedangkan yang B adalah Y dikali X. Nah, kalau perkalian, X kali Y itu sama dengan Y dikali X. Seperti 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. Berarti A dan B itu sama saja beratnya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah C. Oke, gampang kan teman-teman? Ya, yang penting teman-teman bisa memahami apa maksud soal. Oke, kita coba lihat contoh soal perbandingan kuantitatif yang lain ya. Nah, kita lihat. Ini dia soalnya, 1/5 berbanding 3/7. Oke, kita tulis 1/5 berbanding. Nah, berbanding itu simbolnya bagi teman-teman ya. Nah, berbanding 3/7 adalah, nah maksudnya adalah itu setara dengan apa gitu ya. Oke, misalnya begini, 1/2 itu setara dengan 2/4 gitu. Nah, ini juga maksudnya begitu, 1/5 berbanding 3/7 itu setaranya dengan berapa. Nah, cara cepatnya teman-teman, cara mudahnya, ini teman-teman kali saja ini, kali silang. Oke, 1 kali 7 itu hasilnya adalah 7. Sedangkan 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Oke, berarti 1/5 berbanding 3/7 itu setaranya adalah 7 berbanding 15. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Wow, gampang sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan keluar soal yang kayak gini ya. Nah, ini 2 detik juga selesai gitu. Oke teman-teman, coba kita lihat soal yang lainnya. Jika A sembarang bilangan, ingat A itu sembarang bilangan teman-teman, bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Sedangkan X itu adalah 3P kuadrat dikurang 5, dan Y itu sama dengan 2P kuadrat ditambah 4. Maka manakah yang lebih besar antara X dan Y? Nah, baik teman-teman. Untuk yang seperti ini, kalau A itu sembarang bilangan, jika P ini adalah bilangan yang sangat besar, bisa jadi X yang lebih besar. Nah, misalkan nih teman-teman, kalau P itu misalkan 10, berarti X itu sama dengan
P kuadrat, berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat hasilnya adalah 100. 100 dikali 3 hasilnya adalah 300. 300 dikurang 5 hasilnya adalah 295. Nah, sedangkan Y itu adalah P kuadrat. P kuadrat itu nih 100. 100 kali 2 200. 200 tambah 4 adalah 204. Nah, kalau begini berarti X yang lebih besar, teman-teman ya, untuk kasus yang seperti ini. Nah, X yang lebih besar daripada Y. Tapi coba kalau P-nya saya ambil 1. Nah, berarti untuk X itu 3 P kuadrat, berarti 1 kuadrat 1. 3 kali 1 3. 3 dikurang 5 negatif 2. Sedangkan Y-nya sama dengan 1 kuadrat 1. 1 kali 2 2. 2 tambah 4 6. Mana yang lebih besar, teman-teman? Y-nya yang lebih besar. Berarti untuk kasus ini X-nya kurang dari Y. Oke, berarti tergantung nilai P, gitu ya. Nah, tergantung nilai P. Oh, maaf teman-teman, harusnya di sini tadi soalnya bukan A ini teman-teman ya, tapi harusnya P. Nah, jika P sembarang bilangan, oke, karena P yang ada pada X dan Y-nya. Oke. Nah, berdasarkan contoh kasus yang saya gambarkan ini, berarti kita tidak bisa menentukan siapakah yang lebih besar antara X dan Y, sehingga jawaban yang benar adalah E, tidak dapat ditentukan. Oke, kemudian sedikit trik teman-teman. Jika nanti waktu teman-teman sangat terbatas, lalu ada soal yang bahasanya adalah sembarang bilangan, maka saya merekomendasikan teman-teman tebak saja. Jawabannya adalah yang tidak dapat ditentukan. Pada umumnya, jika soalnya sembarang bilangan, maka kesimpulannya itu tidak dapat ditentukan. Tapi ingat teman-teman, itu bukan sesuatu yang pasti. Lakukan itu kalau memang teman-teman kehabisan waktu, tidak sempat lagi mencari jawaban. Nah, tapi kalau masih ada waktu, ya teman-teman harus coba kayak gini. Coba dengan bilangan yang besar, lalu coba dengan bilangan kecil. Coba dengan bilangan positif, coba juga dengan bilangan negatif. Nah, kalau hasilnya berlawanan, seperti ini, yang satu besar X, yang satu lagi lebih besar Y. Nah, berarti tidak dapat ditentukan. Oke teman-teman, kita lihat soal terakhir pada perbandingan kuantitatif di video ini. Jika A sama dengan 34 pangkat 25 dikurang 34 pangkat 24, sedangkan B adalah 34 pangkat 24. Nah, kalau ada bilangan besar-besar kayak gini, itu artinya tidak dikalikan teman-teman. Pasti ada trik di sini. Oke, untuk soal ini, kita perlu kemampuan memfaktorkan kalau di dalam matematika ya. Memfaktorkan itu maksudnya begini teman-teman. Misalkan kita punya data 8 dikurang 4. Begitu, kita boleh ubah soal ini menjadi sini ada 4, 8 ini juga ada 4-nya di sini, yaitu 4 kali 2. Kita boleh buat begini teman-teman, 4 kali 2 dikurang 1. Mengapa? Karena 4 kali 2 ini hasilnya adalah 8, sedangkan 4 kali 1 itu hasilnya adalah 4. Nih yang di sini teman ya. Oke, nah sekarang 34 pangkat 25 dikurang 34 pangkat 24. Nah, sama-sama di sini ada pangkat 24 sebenarnya teman-teman. Ini ada pangkat 24 juga, tapi ditambah satu lagi supaya jadi 25. Sehingga kita boleh buat begini teman-teman. 34 pangkat 24 dalam kurung. Karena suku yang pertama itu kan pangkat 25, sedangkan di sini baru ada pangkat 24. Berarti kurang satu lagi teman-teman. 34 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 itu tidak kita tuliskan. Sedangkan ini sudah pas. 34 pangkat 24 sama ya, udah pas dengan ini. Berarti di sini tinggal ditulis angka 1. Sama seperti 4 tadi. Di sini 4, di luarnya sudah 4, berarti tinggal tulis 1. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah A. Oke, ini tadi adalah A. Sehingga A itu nilainya adalah 34 pangkat 24 dikali dengan 34 kurang 1, berarti 33. Sedangkan B-nya itu adalah 34 pangkat 24. Nah, kira-kira teman, mana yang lebih besar? 34 pangkat 24 dibandingkan dengan
34 pangkat 24 dikali 33. Tentu yang A lebih besar. Kenapa? Karena sudahlah 34 pangkat 24 dikalikan lagi 33 kali. Tentu dia lebih besar daripada 34 pangkat 24. Sehingga kesimpulannya adalah A lebih besar daripada B. Nah, kalau teman-teman tahu pemfaktoran seperti ini, maka soal ini mudah sebenarnya. Cepat begitu ya. Jangan dikalikan, jangan dipangkatkan. Itu nggak akan selesai, teman-teman. Baik teman-teman, demikian tadi pembahasan kita tentang kemampuan numerik perbandingan kuantitatif. Kita sudah bahas tentang kemampuan ini dalam 2 video terpisah. Nah, silakan ditonton kedua-duanya supaya makin paham tentang bagaimana soal-soal perbandingan kuantitatif dan bagaimana cara menyelesaikannya. Pada video berikutnya, kita akan pindah pada kemampuan yang lain, yaitu numerik soal cerita. Sampai jumpa pada video berikutnya.